area that you have to kind of tap to just, make a look. Kita udah tahu kalau iPhone terlaris saat ini adalah iPhone XR karena dengan angka mulai 5 jutaan saat video ini dibuat, kalian bisa mendapatkan user experience yang nyaman dengan iOS 15 dan fitur-fitur terbarunya. Plus dapat bonus logo Apple di bagian belakang HP. Tapi sebentar lagi, semua yang sudah saya sebutin tadi akan juga menimpa ke HP yang satu ini, si iPhone 11. Dan setelah saya pakai HP ini selama 2 minggu, saya bisa bilang kalau iPhone 11 adalah iPhone yang paling tidak worth it untuk dibeli di akhir tahun 2021. Tapi kalau di 2022, itu beda cerita. Sekarang kita mau ngomongin soal desainnya. iPhone 11 punya desain yang masih kelihatan modern dengan modul dual kamera yang dibikin kotak. Walau sisinya yang masih pakai desain melengkung, justru ini menurut saya malah lebih nyaman untuk dipegang dan digunakan dibandingkan iPhone 12 dan 13 yang punya sisi yang ngotak dan bersudut. Build quality-nya jelas ini flagship level karena udah pakai bodi kaca dan frame aluminium. Layarnya sendiri dia masih menggunakan panel LCD Retina display dengan resolusi 828x1792 alias sedikit di atas 720p. Tapi bukan berarti layar ini itu jelek. Justru layarnya ini malah memiliki akurasi warna yang sangat akurat dan juga dia ini memiliki kecerahan maksimum di 625 nits. Jadi kalau misalnya mau dipakai di bawah sinar matahari itu setidaknya masih bisa kelihatan secara jelas. Yang kalian nggak perlu khawatir adalah performanya karena A13 Bionic di iPhone 11 ini udah lebih dari cukup untuk segala kegiatan sehari-hari. Mau itu dipakai buat sosmed, multimedia, editing foto, sampai nge-game pun, itu semuanya bisa dilipas dengan lancar di HP ini. Mainin Genshin Impact di settingan high 60 fps, mulus lancar tanpa ada frame drop. Paling ya angkat-angkat dikit lah. Yang lebih ringan seperti Honkai Impact itu juga lancar jaya. Ditambah lagi dengan performa sekencang ini, daya tahan baterainya itu bisa dibilang termasuk awet. Dengan pemakaian saya yang sering main game dan nonton YouTube, baterai iPhone 11 ini dengan gampang bisa tahan dari pagi sampai malam. Beberapa faktor yang berpengaruh adalah resolusi layar yang rendah, chipset A13 Bionic yang hemat daya, dan juga sistem operasi iOS yang sangat optimal. Ngomongin soal sistem operasi, iPhone 11 ini launching dengan iOS 13 dan sekarang bisa diupdate ke iOS 15. Dan kedepannya nggak heran kalau misalnya dia bakalan dapat update lagi minimal dalam jangka waktu 5 tahun setelah waktu rilisnya. Atau kalau dihitung-hitung ya sekitar iOS 18. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Apple ini akan memperpanjang usia si iPhone 11 ini layaknya si iPhone 6s. Karena 6s itu umurnya udah 6 tahun lebih dan dia sampai sekarang masih bisa dapetin iOS 15. Untuk kameranya di iPhone 11 ini ada dua lensa, 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide. Hasil foto dari kedua lensa ini bagus, natural, dan sangat bisa diandalkan. Perlu dicatat kalau misalnya kualitas foto dan video dari lensa ultra wide-nya itu jelas tidak akan sebagus lensa utamanya, baik itu dari segi detail dan juga dynamic range. Untuk foto malam hari, di iPhone 11 ini udah ada fitur Night Mode, tapi sayangnya hanya bisa berfungsi di lensa utamanya aja. Kedua lensanya juga udah support perekaman video up to 4K 60 fps dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Kamera depannya juga punya resolusi 12 megapiksel yang punya angle lebih luas dan sudah bisa rekam video up to 4K 60 fps. Oke, jadi ini adalah contoh kualitas video 4K 30 fps
di iPhone 11. Dan harusnya ini kalau misalnya pas sudah jadi videonya ini bakalan di downscale ke 1080p, tapi ya kurang lebih hasilnya seperti ini sih. Gimana kualitasnya? Sebagai HP yang udah berumur 2 tahun, iPhone 11 ini ternyata masih sangat menjanjikan, apalagi ketika harganya itu udah mulai turun ke angka 6-7 jutaan, atau bahkan tembus 5 jutaan nanti di tahun 2022. Dan dari pengalaman saya, beli iPhone itu paling pas di sekitar bulan Februari, karena biasanya harga iPhone lama itu akan turun pada waktu itu. So, iPhone 11 di 2022, yes, I approve. Satu hal lagi yang saya approve adalah kalian menekan tombol subscribe dan menulis komentar di bawah kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Kalau tidak, silahkan di-share aja videonya biar makin banyak yang tidak suka. Dan mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. As always, thanks for watching and I'll see you next time. Ciao.